Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan belajar sesuatu yang penting, yaitu tentang apa yang namanya mata kuliah mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, mari kita akan membaca di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu, ini adalah sebuah pengajaran Yesus yang sangat hebat. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada para muridnya, dan khususnya kepada Petrus yang pada waktu itu bertanya, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku?" Petrus berkata, "7 kali kah?" Maka Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali." Saudara, ini adalah sebuah mata kuliah tentang mengampuni. Dan saya percaya Yesus dalam pengajarannya, Dia rindu supaya setiap kita lulus dalam ujian ini. Artinya Tuhan mau supaya kita semua melakukan akan perintah Tuhan ini. Ingat Bapak Ibu, mengampuni itu bukan pilihan. Mengampuni adalah sebuah hukum yang wajib untuk kita lakukan. Masalahnya seringkali kita tidak mau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan sebuah pelanggaran. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa sebenarnya pengajaran Yesus ini berkaitan dengan apa yang namanya kasih. Jadi jikalau Anda memang orang yang punya kasih, Anda yang disebut Kristen yang diidentikan dengan kata kasih, maka Anda harusnya mengampuni. Tapi kenyataannya seringkali berbeda Bapak Ibu. Kita sering mengumbar kata kasih, kita sering berteori tentang kasih, tapi prakteknya kita tidak melakukan kasih. Buktinya kita masih melakukan law of talionis atau hukum pembalasan, yaitu hukum leg talionis. Apa itu hukum leg talionis? Yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kita masih menerapkan hukum pembalasan. Jadi kita seringkali tidak bisa menerima ketika seseorang melakukan pelanggaran. Kita masih tidak bisa menerima ketika seseorang melakukan kesalahan. Bapak Ibu, coba mari kita merenungkan peristiwa salib. Bayangkan jika kita yang pada waktu itu digantung di atas kayu salib di Golgota. Sebenarnya kita adalah orang yang layak dan pantas untuk dihukum pada waktu itu. Tetapi Kristus yang penuh dengan kasih, maka Dia rela menggantikan posisi tersebut. Bagaimana Dia rela mati di kayu salib, Dia rela digantung di atas kayu salib, Dia dicambuk, dicaci, dipukul, bahkan dimahkotai duri, bahkan tangannya dan kakinya terpaku demi kita. Yesus membayar semua pelanggaran kita, semua dosa kita. Bentuk macamnya seperti apa dosa itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Jadi kalau hari ini kita mendapati orang yang berbuat kesalahan kepada kita, mari belajar Bapak Ibu. Lakukanlah seperti yang Kristus lakukan. Bukankah di dalam doa pengajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan pun ada di dalam doa Bapa kami? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan Tuhan pun mengajarkan
Di dalam Matius pasal 6 kalau kita membaca, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, ini hukum yang akan diberlakukan oleh Tuhan. Jadi ingat, Tuhan punya standar tentang pengampunan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita selalu memiliki ruang hati untuk memberi pengampunan. Pengajaran tentang pengampunan 70 kali 7 kali artinya adalah pengampunan yang tanpa batas, pengampunan yang tanpa syarat, pengampunan yang tanpa sisa, artinya tuntas, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ada di antara teman kita, saudara kita berbuat kesalahan, mari kita harus mengampuni, Bapak Ibu. Di dalam ayat Matius pasal 18 ayat 21 dan 22 tidak dibahas di dalam ayat itu apakah kesalahan itu sengaja atau tidak sengaja. Tidak ditulis. Jadi mari hari ini apapun bentuk kesalahan teman kita, saudara kita, atau mungkin musuh kita sekalipun, apapun pelanggaran, dosa, kesalahan yang dibuat oleh mereka, apapun macamnya, entah itu disengaja atau tidak disengaja, ya mari kita harus mengampuni. Tapi seringkali prakteknya tidak demikian. Kita hanya berkata tentang kasih, tapi prakteknya nol. Seringkali kita hanya bicara teori tentang kasih, tapi prakteknya sulit. Kita seringkali tidak bisa menerima ketika teman kita melakukan pelanggaran, kesalahan yang tidak disengaja. Bahkan hanya perkara-perkara yang sederhana. Ketika teman kita sudah minta maaf, sudah menyatakan penyesalannya, kesalahannya, bahwa ia memang tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Tapi seringkali kita menghakimi, mencaci maki mereka. Kita membombardir teman kita dengan serangan-serangan kata-kata yang seolah-olah kita merasa diri lebih hebat, lebih suci, lebih kudus daripada mereka. Saudara, mari hari ini sadarlah. Bukankah Anda juga orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima pengampunan sebenarnya? Anda adalah orang-orang yang sebenarnya juga termasuk orang-orang yang berdosa. Anda orang yang banyak melakukan pelanggaran. Setiap hari kita ini bisa melakukan dosa apa saja. Baik pikiran, baik ucapan, baik hati kita. Bukankah setiap hari Anda bukan orang yang suci? Anda juga bukan orang yang kudus. Anda adalah orang-orang yang juga sebenarnya melakukan sebuah pelanggaran. Anda berpikir jahat saja itu sudah dosa, Bapak Ibu. Anda berkata-kata yang tidak benar tentang sesamamu. Anda sudah menerapkan sebuah kata-kata untuk mencaci maki, melukai seseorang, menghakimi seseorang. Itu sudah melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana kita luput dari hukuman Tuhan? Kalau hari ini Anda sadar, Anda juga sebenarnya bukan orang yang bebas dari yang namanya kesalahan. Mari jika ada orang-orang di antara kita yang melakukan dosa atau pelanggaran, mari Bapak Ibu belajarlah punya hati yang baik. Yaitu apa? Mengasihi mereka, mengampuni mereka. Lepaskanlah pengampunan. Dan jangan sekali-kali kita memberikan apa yang namanya standar menurut ukuran kita. Ingat, pengampunan itu harus tanpa batas. Itulah standar Tuhan. Mari hari ini belajar mengampuni Bapak Ibu. Ayo, mari kita harus belajar. Ini memang tidak mudah. Mata kuliah mengampuni ini memang harus ditempuh. Harus kita lakukan. Dan kita harus mencapai nilai kelulusan yang memang Tuhan inginkan. Karena memang sifat Tuhan, karakter Tuhan adalah kasih. Kita harus mengikuti jejak Kristus. Kita harus menuruti dan mengikuti teladan Kristus. Kalau Kristus mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni
orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi mari hari ini jangan pernah Anda bermegah diri. Jangan pernah Anda berpikir Anda adalah orang yang gak pernah berbuat salah. Kalau Anda sadar Anda juga orang yang berdosa, Anda juga setiap hari melakukan kesalahan. Kalau ada orang yang berbuat salah, apapun macamnya, bahkan kesalahan-kesalahan yang kecil sebenarnya sederhana, ya ampuni saudara. Jangan kita mencaci maki dia, ngungkit-ngungkit dosanya, kita mulai mengorek-ngorek kesalahannya kembali. Itu sangat tidak terpuji di mata Allah. Dan sebenarnya Anda sudah melakukan pelanggaran di mata Tuhan. Puji Tuhan, biarlah renungan ini menyadarkan kita. Agar kita hari ini menyadari bahwa Kristus ingin supaya kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya, mari kita mengampuni orang-orang di sekitar kita, yaitu tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa sisa. Artinya harus tuntas. Apa yang terjadi, semua kesalahan sudah kita lupakan, kita ampuni, kita doakan, kita berkati mereka. Dan itu baru namanya orang Kristen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.